Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-9. Kita akan bahas 3 soal nomor 23 sampai dengan 25. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Barisan bilangan A1, A2, memenuhi persamaan AN plus 1 sama dengan 3 min 6AN untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan min 9. Tentukan manakah pernyataan yang benar? Pernyataan pertama, A5 merupakan bilangan bulat. Pernyataan kedua, A3 sama dengan 2. Pernyataan ketiga, A1000 merupakan bilangan negatif. Pernyataan keempat, A6 min A4 merupakan kelipatan 6. Oke, kita cek dari pernyataan pertama. A5 merupakan bilangan bulat. Nah, gini. Cara mencari A5 itu dari rumus ini. Ini kalau kalian lihat, rumus dari barisan ini adalah AN plus 1 itu suku berikutnya. AN itu suku sebelumnya. Jadi, suku berikutnya sama dengan 3 dikurangi 6 kali suku sebelumnya. Nah, kalau kita mau mencari A5, di sini yang diketahui A4. Ya sudah, berarti A4 ini jadikan suku sebelumnya atau AN. A5 ini yang AN plus 1. Atau dengan kata lain kita masukkan N-nya sama dengan 4. Berarti kalau N-nya 4, rumus ini menjadi A4 plus 1 berarti A5 sama dengan 3 min 6 A4. Berarti sama dengan 3 min 6 kali A4-nya min 9. Berarti sama dengan 3 min kena min plus ya. Plus 6 kali 9, 54. Berarti A5 sama dengan 3 plus 54 itu 57. Berarti pernyataan pertama A5 merupakan bilangan bulat, benar ya. 57 kan bilangan bulat. Lanjut, pernyataan kedua, A3 sama dengan 2. Nah, kalau misalkan A3, ini diketahuinya A4, ya sekarang kebalik. A4 yang kita jadikan AN plus 1, A3 yang jadi AN, yang suku sebelumnya. Jadi, dengan kata lain, N-nya kita masukkan sama dengan 3. Jadi sebenarnya, rumus ini boleh kalian masukkan N berapapun. Kalau N sama dengan 4 tadi, berarti A5, kan 4 plus 1 itu 5 ya, sama dengan 3 min 6 A4. Kalau N-nya 3, berarti A4 sama dengan 3 min 6 A3. Kalian mau masukkan N-nya 10 ya nggak apa-apa. A11 berarti ya, 10 plus 1 kan 11, sama dengan 3 min 6 A10. Boleh berapapun asalkan N itu merupakan bilangan asli. Kita masukkan N-nya 3 berarti A3 plus 1, 4, sama dengan 3 min 6 A3. Berarti A4-nya kita masukkan min 9, sama dengan 3 min 6 A3 nggak tahu. Min 6 A3 pindah ruas kiri, 6 A3 sama dengan 3 plus 9, 12. Berarti A3 sama dengan 2. Berarti pernyataan kedua benar. A3 sama dengan 2. Lanjut pernyataan ketiga, A1000 merupakan bilangan negatif. Ini kita nggak perlu cek ya, nggak mungkin kita cek terus dari A5, A6, A7 sampai A1000, nggak mungkin. Tapi gini, kita lihat polanya. Kita coba lanjut ya. Habis tahu A3, A4, A5, kita coba cari A6. Kalau A6 berarti kita masukkan N-nya 5 ke rumus. Berarti A5 plus 1 berarti A6 sama dengan 3 min 6 A5. Berarti sama dengan 3 min 6 kali 57. Berarti sama dengan 3 min 342. Jadi A6 sama dengan min 339. Nah gini, kita lihat polanya. A3 tadi 2. A4 min 9. A5 57. A6 min 339. Jadi kalau kalian lihat, ini barisan bilangannya selang-seling. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Ya masuk akal ya. Karena kan suku berikutnya sama dengan 3 dikurangi 6 kali suku sebelumnya. Jadi kalau misalkan suku sebelumnya itu positif, 3 min 6 kali bilangan positif pasti hasilnya negatif. Dan sebaliknya, kalau bilangan sebelumnya negatif,
3 min 6 kali bilangan negatif pasti jadi positif. Artinya di sini pasti selang-seling plus minus gitu terus. Nah, gini, kita cek lagi. Suku-suku yang bernomor urut ganjil, suku ketiga atau A3, terus suku kelima atau A5 ini tadi, dan berikutnya berarti A7, A9, dan seterusnya, nilainya pasti positif. Dan suku-suku yang bernomor urut genap seperti A4 dan A6 ini negatif. A1000 itu suku bernomor urut genap, 1000 kan genap, berarti negatif juga. Berarti pernyataan ketiga, meskipun kita nggak hitung, kita bisa simpulkan dari pola yang ada. A1000 merupakan bilangan negatif itu pasti benar. Lanjut, pernyataan 4, A6 min A4 merupakan kelipatan 6. Ya sudah, tinggal kita cek. A6, A4 kan ada semua ya. A6 min A4 berarti sama dengan A6 itu min 339 dikurangi A4 itu min 9. Berarti sama dengan min 339 plus, berarti ya, plus 9 ya min 330. Apakah 330 bisa bagi 6? Bisa ya. 6 dikali min 55. Ya, berarti A6 min A4 itu merupakan kelipatan 6. Jadi pernyataan 4 juga benar. Oke, karena semua pernyataan benar, berarti jawaban soal ini adalah E, semua benar. Soal berikutnya. X, 4, Y, 16 adalah barisan geometri. Perbandingan suku ketiga dan suku ketujuh adalah titik. Oke, kita salin dulu barisannya. X, ini suku pertama, lalu 4 ini suku kedua, Y ini suku ketiga, dan 16 ini suku yang keempat. Di sini kita disuruh mencari perbandingan suku ketiga, berarti U3, dan suku ketujuh, jadi U3 banding U7, ini berapa? Kita pakai rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi kalau misalkan U3, N-nya 3, berarti A kali R pangkat 3-1, 2, berarti AR kuadrat. Banding U7 berarti A kali R pangkat 7-1, R pangkat 6. Ini bisa kita sederhanakan. Dua-duanya kita bagi dengan AR kuadrat, bisa ya? Berarti sama dengan 1 banding A-nya kecoret, R pangkat 6 bagi R pangkat 2 itu R pangkat 4. Jadi di sini, untuk menghitung perbandingan suku ketiga dan suku ketujuh, kita harus cari rasio. Gini, kita kembali ke yang diketahui. Ini yang diketahui U2 sama U4. Untuk mencari rasio, kita nggak usah terpatok sama rumus ini. Kita pakai logika, kita pakai konsep aja. Barisan geometri itu kan rasionya selalu tetap. Jadi dari X ke 4 ini dikali sama rasio, kali R. 4 ke Y juga dikali sama R. Y ke 16 dikali sama R. Berarti kalau dari 4 ke 16, yang diketahui ini kan 4 sama 16 ya. Dari 4 ke 16 itu kan kali R kali R. 4 dikali R sama dengan 16. Atau bisa kita tulis 4R kuadrat sama dengan 16. Berarti R kuadratnya sama dengan 4. R-nya sama dengan, bisa 2, bisa min 2 ya. Kita tulis plus minus 2. Ngerti ya? R ketemu kita masukkan ke yang sebelah kanan. Berarti sama dengan 1 banding R pangkat 4. Berarti bisa 2 pangkat 4 atau min 2 dipangkatkan 4. Tapi sama aja. Mau kalian masukkan R-nya plus 2 atau min 2 dipangkatkan 4. Sama-sama hasilnya 16. Berarti U3 banding U7 sama dengan 1 banding 16. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 1 banding 16. Soal berikutnya. Jajar genjang PQRS memiliki luas 48 satuan luas. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR. Jika A, B adalah koordinat S, banyaknya pernyataan yang benar adalah titik. Pernyataan pertama, A plus B lebih kecil dari 36. Pernyataan kedua, A min B lebih besar dari 0. Pernyataan ketiga, A kali B lebih besar dari 25. Dan pernyataan keempat, A bagi B sama dengan 1. Oke, kita cek yang diketahui. Di sini, jajar genjang PQRS diketahui koordinat Q 0,0, T 6,0, dan R 8,0.
lalu luasnya 48 satuan luas. Lalu ada keterangan lagi titik T itu ini yang koordinatnya 6,0, terletak pada QR, pada alas dari jajar genjang, sehingga ST tegak lurus QR. ST berarti ini. Ini kita kasih tanda siku-siku, tegak lurus. Atau dengan kata lain, ST ini merupakan tinggi dari jajar genjang, karena tegak lurus. Di sini kita disuruh mencari A dan B, yang tidak lain adalah koordinat titik S, titik ini. Gimana caranya? Gini, kita mulai dari rumus luas jajar genjang. Luas jajar genjang L sama dengan alas A kali T, tinggi. Luasnya 48. Alasnya itu adalah panjang atau jarak dari Q ke R. Nah, Q itu koordinatnya 0,0, R itu 8,0. Atau dengan kata lain, R ini berada 8 satuan di kanannya Q. Berarti jarak QR ini adalah 8. Kali tinggi. T-nya nggak tahu. Jadi T sama dengan 48 bagi 8 itu 6. Nah, tinggi 6 itu ini tadi kan ST berarti. ST ini 6 satuan. Nah, kalau misalkan ST ini tegak lurus QR, berarti ST ini garis vertikal atau tinggi jajar genjang. Berarti kalau misalkan tingginya sudah tahu, yaitu 6, maka bisa kita simpulkan S ini terletak 6 satuan di atasnya T. Kalau T ini 6,0, 6 satuan di atasnya 6,0, berarti kan absisnya sama-sama 6, tapi ordinatnya ditambah 6, 0 ditambah 6, berarti 6. S ini 6,6 koordinatnya, karena S terletak 6 satuan di atasnya T. Nah, setelah tahu koordinatnya 6,6, tadi kan A, B adalah koordinat S, berarti A itu absisnya S, yaitu 6. B itu ordinatnya S juga 6. Ya sudah, bisa kita jawab. Pernyataan pertama, A plus B lebih kecil dari 36. A plus B berarti 6 tambah 6, 12. 12 lebih kecil dari 36, benar. Pernyataan kedua, A min B lebih besar dari 0. 6 min 6 lebih besar dari 0. 6 min 6 ya 0. 0 lebih besar dari 0, salah. Pernyataan ketiga, A kali B lebih besar dari 25. 6 kali 6, 36. Lebih besar dari 25, berarti benar. Dan yang terakhir, A bagi B sama dengan 1. 6 bagi 6, benar sama dengan 1. Berarti pernyataan 4, benar. Berarti pernyataan yang benar ada 3 ya, pernyataan 1, 3, dan 4. Berarti kita dapatkan jawaban soal ini, banyaknya pernyataan yang benar adalah D, 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.